完蛋了！郭伯伯一搏一输。 Imbang dengan jawaban pamannya yang dianggap masih menyimpan rahasia besar, Yoko kembali menemui Nonalung sambil mengatakan bahwa dirinya semalam gagal melakukan pembunuhan. Mendengar ungkapan tersebut, apapun keputusan dari Yoko, Nonalung tetap akan mendukungnya. Mengingat bahwa hidupnya tinggal 10 hari lagi, Yoko yang takut kehilangan Nonalung, ia kembali berubah pikiran dan akan mencoba melakukan pembunuhan demi mendapatkan obat penawar racun bunga cinta Qianji. Ya, di saat hendak melakukan penikaman, untungnya tindakan tersebut dapat dihentikan oleh Gao Jing. Melihat pernafasan yang tidak stabil itulah, Gao Jing menyalurkan energi murni agar Yoko dapat lebih baik dari sebelumnya. Singkat cerita, keesokan paginya, terlihat pendekar Lu melapor bahwa saat ini para pasukan Mongol sedang melakukan perjalanan menuju benteng pertahanan kota Xiangyang. Mendengarkan laporan tersebut, Gao Jing dan Yoko bergegas menuju benteng pertahanan untuk merancang siasat perang. Gao Jing yang tak ingin para penduduk negeri Song terbantai oleh tentara bangsa Mongol. Ia memerintahkan pasukan membuka pintu gerbang agar para rakyat negeri Song dapat masuk dengan aman. Melihat karakter pamannya dalam mengambil tindakan tersebut, tentu membuat Yoko semakin berpikir bahwa Gao Jing bukanlah pembunuh ayahnya. Dalam kondisi darurat inilah, Gao Jing meminta bantuan pendekar Tong dan Tuan Zhu untuk dapat menghentikan pergerakan pasukan tentara bangsa Mongol yang hendak ikut masuk bersama rakyat Song. Karena pasukan bangsa Mongol yang tak terhitung jumlahnya. Tentu hal tersebut membuat Gao Jing mengalami desakan. Ditambah dirinya usai menyalurkan energi murni pada Yoko semalaman. Khawatir dengan keadaan pamannya, Yoko berusaha memberikan penyelamatan dengan melemparkan tali tambang di dinding benteng Xiangyang. Hakim roda emas yang geram melihat pasukan tentara Mongol diobrak-abrik oleh Gao Jing. Akhirnya ia turun tangan mengeluarkan menarik busur panah agar dapat membidik memutuskan tali bantuan Gao Jing. Untungnya dengan gesit, Yoko dapat melakukan aksi heroik dan berhasil menyelamatkan pamannya. Pangeran Kublai Khan yang merasa malu melihat bendera bangsanya jatuh, ia menarik mundur semua pasukan, meninggalkan benteng pertahanan kota Xiangyang. Melihat tindakan Yoko yang tak jadi membunuh Gao Jing, Nonalung kembali menghampiri dan bertanya kenapa dirimu bersusah payah melakukan penyelamatan. Dalam kebimbangan inilah Yoko mengatakan bahwa dirinya tak sanggup melakukan pembunuhan dan ia akan menyelidiki lebih detail akan kebenaran dari kematian ayahnya. Cemburu dengan aksi heroik yang dilakukan oleh Yoko, si kembar bersaudara yang sok menjadi pahlawan agar mendapat pujian dari Guofu, mereka nekat melakukan penyelinapan masuk ke dalam markas bangsa Mongol dengan tujuan membunuh Pangeran Kublai Khan agar mereka dianggap sebagai pahlawan negeri Song selayaknya predikat kedudukan Gao Jing. Tentu aksi tersebut nihil mereka lakukan dan terlihat Hao Du datang menghampiri Gao Jing di benteng pertahanan kota Xiangyang dengan maksud memberikan info bahwa si kembar bersaudara saat ini berada di tangan mereka. Gao Jing yang tak ingin terjadi hal buruk, ia mengajak Yoko pergi menuju markas bangsa Mongol untuk membebaskan si kembar bersaudara yang disandra.
Melihat Gaojing datang di dalam markas, tentu Pangeran Kublai Khan sangat salut dengan keberaniannya. Gaojing yang tak ingin terjebak dengan siasat rencana Pangeran Kublai Khan. Ia mengatakan bersedia menggantikan si kembar bersaudara sebagai sandranya. Melihat kenyataan tersebut, tentu Yoko semakin salut dengan keberanian pamannya yang mampu menciutkan mental lawan tanpa harus melakukan perlawanan. Pangeran Kublai Khan yang mengetahui bahwa Gaojing merupakan saudara Taulie ayahnya, ia menyuruh pasukan menyiapkan tempat untuk berpesta. Ya, di sini Gaojing mengatakan bahwa bangsa Song selamanya tak akan tunduk dengan bangsa Mongol dan tetap akan mengibarkan bendera perang jika bangsa Mongol tetap akan melakukan perseteruan. Tak ingin menyanyiakan kesempatan emas, Hakim Roda Emas yang memiliki dendam, ia meminta izin di hadapan Pangeran Kublai Khan untuk melakukan pengejaran demi balas dendam atas kekalahannya pada Gaojing. Yoko yang tak ingin terlibat dalam perseteruan, ia sengaja menarik salah satu pendekar bayaran, mengajaknya untuk berpura-pura berduel dan terluka agar Gaojing terdesak melakukan penyelamatan untuknya. Nah, dari sini Yoko sadar bahwa pamannya ialah benar-benar orang baik yang tak mungkin melakukan kejahatan hingga membunuh jika orang tersebut tidaklah bersalah dan membahayakan bagi kehidupan orang lain. Dalam kondisi terdesak dan terluka inilah, untungnya Master Pandai Besi berhasil menyelamatkan Gaojing dan Yoko dari genggaman tangan Hakim Roda Emas. Pendekar Tong yang geram dengan kedua anaknya, tentu dirinya berniat ngebunuh mereka karena ulahnya membuat Gaojing dan Yoko terluka. Setelah siuman, pagi harinya Yoko mengatakan di hadapan Nonalung bahwa dirinya tak akan lagi membalaskan dendam kematian ayahnya. Tentu, di sini Yoko lebih memilih mati efek racun bunga cinta Qianji daripada kehilangan orang yang selama ini merawat dan menjaganya dengan baik. Mendengarkan keputusan tersebut, Nonalung hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala di hadapan Yoko. Dalam kondisi yang belum pulih inilah, Hakim Roda Emas yang tak ingin hilang kesempatan, ia kembali datang untuk memulai peperangan membunuh Gaojing agar dirinya dapat menjadi pendekar paling hebat di dunia persilatan. Melihat kondisi pamannya yang masih cedera, serta bibinya Huangrong yang kesusahan jalan karena hamil tua, akhirnya Yoko mengambil tindakan menaruhkan nyawanya untuk menghadapi Hakim Roda Emas dan pasukan dari bangsa Mongol. Sedangkan di sisi lain, terlihat Darba dan Haudu juga mengerahkan semua pasukan untuk membakar habis ibu kota Xiangyang. Yoko yang tak kehilangan akal serta tak ingin pamannya dalam bahaya, yang melakukan aksi tipuan dengan tujuan mengalihkan perhatian Hakim Roda Emas agar dapat mengejar arah kepergiannya. Menganggap bahwa Gaojing telah dibawa kabur, tentu keempat pendekar bayaran dan Hakim Roda Emas seketika melesat mengejar arah kepergian Yoko. Melihat bahwa Yoko telah melakukan penipuan, tentu keempat pendekar bayaran dan Hakim Roda Emas sangat marah, bahkan geram dengan perbuatan Yoko yang telah menggagalkan rencananya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Huangrong sangat cemas sebab dalam kondisi yang sempit,
ia mulai merasa akan melahirkan. Karena tak ingin bayinya terbunuh, ia meminta Nonalung untuk membawanya pergi di tempat yang lebih aman. Namun secara tak diduga, di waktu yang hampir bersamaan, ada dua orang melahirkan anak keduanya dalam waktu yang berdekatan. Hakim roda emas yang tak ingin Yoko kabur begitu saja, tentu dirinya melakukan pengejaran. Untungnya, di waktu yang bersamaan Nonalung juga datang yang seketika melesat memberi bantuan Yoko untuk melawan Hakim roda emas. Di pertengahan pertarungan yang sengit, terlihat Limocho secara tak sengaja juga melintasi jalan tersebut. Di sini, ia menganggap bahwa bayi yang berada di tangan Nonalung merupakan anak dari hasil hubungannya dengan Yoko. Tak ingin melewatkan kesempatan, Limocho seketika melesat merebut bayi tersebut dari tangan Nonalung. Yoko yang tak ingin melihat anak pamannya terluka. Tentu di hadapan Limocho dirinya tak bisa berbuat lebih. Begitu halnya dengan biksu roda emas. Ia tak berani masuk menyusul mereka di dalam gua karena tak ingin berisiko besar termakan jebakan dan serangan yang secara tiba-tiba. Salah satu pendekar bayaran yang melihat Hakim roda emas kebingungan. Ia menyarankan untuk membakar rumput ilalang agar mereka kehabisan nafas dan segera keluar dari dalam gua. Sadar bahwa asap tersebut semakin tebal serta melihat bayi tersebut menangis begitu kencang, Yoko yang mengetahui bahwa bayi tersebut lapar, ia menyarankan agar Limocho dapat memberikan ASI untuknya. Tentu hal tersebut membuat Limocho melongo, sebab susunya belumlah berisi yang dapat dipastikan tak mengeluarkan air ASI. Melihat keadaan yang semakin parah, Yoko kemudian meminjam jarum racun es pembuku jiwa pada Limocho untuk ia gunakan sebagai jebakan. Merasa tak ada pergerakan dan yakin bahwa mereka sudah kehabisan nafas, pendekar Sing seketika melesat guna memastikan bahwa tak ada jalan keluar selain pintu mulut gua. Hakim roda emas yang juga penasaran, tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk masuk ke dalam gua. Dan benar saja, terlihat Hakim roda emas menahan sakit terkena jarum racun es pembuku jiwa yang sudah dipasang oleh Yoko sebelumnya. Pendekar Sing yang baru tiba dan mengetahui bahwa tak ada jalan keluar, akhirnya ia memutuskan untuk masuk. Tentu hal tersebut membuat pendekar Sing sangat kesal dengan Hakim roda emas karena tak memberitahu jika di mulut gua dipasangi jebakan. Melihat perselisihan tersebut, Yoko dan Limocho yang tak ingin berlama-lama di dalam gua, mereka memanfaatkan pertikaian mereka agar dapat keluar dan kabur dari sana. Pendekar Sing yang melihat bahwa racun jarum es pembuku jiwa sudah menyebar di sekujur kakinya. Ia memilih kehilangan salah satu kaki dan cacat untuk selama-lamanya. Singkat cerita, malam harinya, terlihat Yoko dan Limocho berjalan tanpa arah dan tujuan demi mendapatkan ASI untuk si bayi. Secara tak sengaja inilah Yoko melihat indukan macan yang sedang menyusui anaknya. Ya, karena susu Limocho yang tak ada ASInya, akhirnya Yoko memutuskan untuk bertarung dengan indukan macan supaya bayi yang mereka bawa mendapatkan asupan gizi. Karena perjalanan yang mereka tempuh sangatlah jauh dan melelahkan, Yoko menyarankan Limocho untuk beristirahat, sedangkan dirinya akan mencari kelinci liar dan buah-buahan untuk mengganjal rasa perut lapar. Melihat kebaikan Yoko inilah, Limocho merasa iri sambil berkata di dalam hati bahwa lelaki itu tak semuanya berperilaku jahat. Hal itu tentu membuat Limocho sangat cemburu dengan adik seperguruannya yang beruntung mendapatkan lelaki sebaik Yoko. Dalam perjalanan pulang inilah Yoko melihat pendekar Tong depresi memikirkan kedua anaknya yang tak pernah patuh dan berbakti dengannya. Kasihan serta tak ingin melihat pendekar Tong melakukan bunuh diri. Tentu Yoko menghentikan aksi tersebut sambil berkata bahwa mati bukanlah keputusan untuk menyelesaikan permasalahan. Di sini
Pendekar Tong mengatakan di hadapan Yoko bahwa kedua anaknya sedang berselisih bertarung untuk membuktikan siapa yang lebih pantas dan layak mendapatkan cinta dari Nona Guofu. Melihat tindakan yang mereka lakukan sangatlah bodoh, Yoko sengaja menghentikan pertarungan mereka sambil mengatakan bahwa Guofu sudah dijodohkan dengannya. Untuk itu dirimu hanyalah sia-sia saja melakukan pertarungan. Nonalung yang tak sengaja melintas, tentu ia sangat shock bahkan kecewa mendengarkan perkataan Yoko karena dianggap telah mempermainkan perasaan dan cintanya selama ini. Si kembar bersaudara yang kesal mendengarkan perkataan Yoko. Ia menantangnya bertarung, yang mana jika mereka kalah, maka ia bersedia untuk bunuh diri. Namun jika mereka menang, maka tak ada hak bagi Yoko untuk menikahi Guofu. Mendengarkan tantangan tersebut, tentu Yoko mensetujuinya. Karena perbedaan level kungfu yang jauh. Bagi Yoko, si kembar bersaudara bukanlah lawan yang berat untuknya. Di waktu yang hampir bersamaan inilah terlihat Limocho juga menghampiri mereka. Yoko yang bingung mau berpihak di kubu siapa, yang memilih untuk dia menyaksikan pertikaian dendam masa lalu antar mereka. Dari pertarungan tersebut, terlihat si kembar bersaudara terkena racun es pembeku jiwa yang membuat mereka tak lagi berkutik. Sadar bahwa hidupnya tak akan lama lagi, Yoko sengaja menghisap racun es pembeku jiwa agar si kembar bersaudara terselamatkan dari ajalnya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Nonalung menghampiri Guofu. Karena salah paham inilah, Nonalung menitipkan pusaka pedang gadis padanya sambil menitipkan salam perpisahan untuk Yoko. Dalam kondisi mensedih, Nonalung juga mendengar suara teriakan Si Jing yang ngebully Si Bing karena telah berbuat mesumbahkan merenggut kesucian dari Nonalung. Biar kenyataan tersebut tentu membuat Nonalung hatinya sangat hancur. Melihat kedatangan Nonalung yang secara tiba-tiba, tentu Si Bing sangat ketakutan, bahkan di sini ia mengatakan rela mati untuk menebus dari kesalahannya. Tentu Nonalung sangat kecewa bahkan patah sepatah-patahnya meski ia bisa ngebunuh Si Bing. Namun hal itu tak bisa membuatnya empuk jeru seperti sebelumnya. Singkat cerita, keesokan harinya, Yoko berhasil dibawa pulang oleh pendekar Tong. Setelah 2 hari tak sadarkan diri inilah, akhirnya Yoko dapat tersadarnya membuat Gaujing dan yang lainnya sangat senang. Yoko yang tak melihat keberadaan Nonalung, tentu ia bertanya pada mereka. Dengan spontan, Guofu menjawab bahwa Nonalung telah pergi. Setelah mengecek kondisi Yoko, tabib Tian mengatakan bahwa di dalam Yoko terdapat 2 racun mematikan. Namun karena kedua racun tersebut saling menyerang, akhirnya keduanya saling menghancurkan, yang membuat tingkatan kadar racun menjadi melemah. Meski hal itu merupakan anugerah, tabib Tian tetap menyuruh Yoko untuk menjaga imun tubuh, sembari ia memikirkan ramuan yang cocok untuk membersihkan sisa-sisa racun yang ada. Malam harinya, terlihat Guofu berusaha mencegah kepergian si kembar bersaudara yang hendak pergi ke perguruan sekte lembah patah hati dengan ayahnya karena tak lagi memiliki harapan. Sebelum pergi, si kembar bersaudara berkata bahwa tak akan lama lagi Yoko akan segera menikahimu. Dengar ungkapan tersebut, Guofu segera menghampiri Yoko untuk bertanya kebenaran perkataan si kembar bersaudara yang usai dilontarkan padanya.
karena semuanya hanyalah salah paham dan Yoko melakukan hal tersebut demi menyelamatkan mereka yang sedang berselisih. Yoko meminta maaf di hadapan Guofu jika tindakannya salah menurut akal sehatnya. Guofu yang merasa bahwa harga dirinya dipermainkan dan terinjak, tentu ia tak menerima permintaan maaf dari Yoko. Bahkan di sini Guofu juga mencemooh Nona Lung di hadapan Yoko dengan mengatakan bahwa Nona Lung merupakan perempuan rendahan yang terlihat suci, hanya bungkusnya doang. Yang nyatanya ia sudah melakukan kentu dengan si Bing murid perguruan Quanzhen sebelumnya. Mendengarkan penudingan tersebut, Yoko yang tersurut emosi ia seketika menggampar Guofu karena mulutnya yang berbau. Karena keduanya saling emosi, Guofu yang sudah hilang kendali, ia pun seketika melakukan penyerangan yang membuat salah satu tangan Yoko terputus. Histeris melihat aksi yang usai ia lakukan pada Yoko, Guofu berlari menjerit menghampiri ibunya. Dalam keadaan yang terpuruk inilah, Yoko hanya bisa pasrah menerima dengan lapang dada jika malam ini merupakan ajal dari kematiannya.